Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi pada saat ini kita berjumpa di dalam peribadatan online. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dalam tema Natal memperbaharui hidup kita. Dan saya berikan subtema hidup kudus di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena kelahiran Yesus Kristus membawa kekudusan bagi kita orang atau umat manusia. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini merendahkan hati dalam hadirat yang kudus dan memohon hikmat daripadamu agar firman yang akan kami dengarkan pada saat ini benar-benar akan tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan juga kuasa Kudus-Mu memampukan kami para pendengarnya untuk bisa memahami, mengerti firman yang disampaikan. Hamba juga berdoa, hamba penuh dengan keterbatasan, Engkau mampukan hamba untuk bisa menyampaikan atau menguraikan akan firman ini dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi bahwa hidup kudus di hadapan Tuhan itu sangat penting. Mengapa itu sangat penting? Karena kita mau merefleksikan akan kekudusan Yesus dalam kehidupan kita. Tujuan dia datang ke dalam dunia dan tujuan dia terlahir ke dalam dunia memberikan kekudusan kepada kita umat manusia. Bersama-sama kita membuka dalam kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Berkata seperti ini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dikatakan sini saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus. Ya, jadi Natal yang memberikan pembaharuan dalam kehidupan kita, ya, akan dilihat dari kehidupan dari seseorang. Apa kehidupan kita itu memancarkan akan kekudusan Yesus Kristus atau tidak? Karena kelahiran Yesus Kristus membawa kekudusan kepada kita umat manusia. Kita melihat di sini saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus bahwa ada ciri-ciri orang mengalami pembaharuan hidup. Ada ciri-cirinya, ya, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi, ya, yaitu kalau kita melihat dalam pembacaan kita tadi bahwa ciri-cirinya, ya, kita mempersiapkan hidup kita itu total kepada Tuhan. Hidup total bagi Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi kita harus mempersembahkan hidup kita itu total kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya separuh-separuh, tidak hanya setengah-setengah, tetapi seantero hidup kita ini kita harus persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Apa yang harus kita persembahkan? Apa yang dimaksud dengan seantero atau total kita persembahkan kepada Yesus Kristus? Yaitu baik di bagian dalam tubuh kita, yaitu hati dan pikiran, maupun bagian luar, yaitu sifat dan perbuatan. Mengapa harus demikian? Ya, mengapa harus hati dan pikiran? Ya, kalau memang kita sudah mengalami yang namanya pembaharuan yang diberikan oleh Yesus Kristus, tentunya hati kita ini, ya, tidak lagi sama seperti yang dulu. Pikiran kita ini tidak lagi sama seperti kita yang dulu. Artinya yang dulu di saat kita hidup di dalam keduniawian, kita sudah mengalami pembaharuan yang diberikan oleh Yesus Kristus di saat dia terlahir ke dalam dunia. Oleh karena itu, pembaharuan itu sangat penting bagi kita.
Dan pembaharuan itu adalah satu hal menyatakan kepada dunia bahwa kita sudah mengalami namanya pembaharuan yang akan kita nyatakan dalam mata, di dalam sifat kita dan perbuatan kita. Otomatis kalau hati dan pikiran kita itu mengalami pembaharuan, akan tercermin dalam sifat dan perbuatan kita. Karena hati dan pikiran itu akan mengontrol hidup kita. Dari hati datang ke pikiran, baru itu menimbulkan satu tindakan dalam kehidupan kita, yaitu perbuatan. Tetapi kalau kita sudah mengalami pembaharuan, tentunya yang akan nampak adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, dan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita melihat ada satu contoh dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup yang mengalami pembaharuan secara total, yaitu Rasul Paulus, dicatat dalam Filipi pasal pertama ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-24. Ayat yang ke-21 berkata seperti ini, karena bagiku hidup adalah Kristus. Paulus berkata kepada jemaat yang berada di Filipi, hidup adalah Kristus. Nyata kita melihat bahwa Paulus mempersembahkan akan hidup dia sepenuhnya kepada Allah. Mengapa bisa seperti itu? Karena dia sudah mengalami yang namanya pembaharuan melalui pribadi Yesus Kristus. Itulah tujuan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Setiap tahun kita merayakan Natal, memperingati akan Natal, kita mensyukuri atas kelahiran Yesus Kristus. Mengapa kita mensyukuri atas kelahiran Yesus Kristus? Karena dia datang membawa pembaharuan. Contoh Paulus mengalami pembaharuan sepenuhnya. Filipi pasal pertama ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Bagi Paulus hidup itu adalah Kristus. Ayat yang ke-24 berkata, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Apa maksudnya? Hidup itu adalah Kristus, ya. Tapi lebih perlu dia berada di dunia ini itu karena umat manusia. Artinya apa? Maksudnya apa? Hidup itu untuk berpelayanan. Hidup itu untuk melayani Tuhan. Bagaimana melayani Tuhan? Melakukan pelayanan penjangkauan jiwa-jiwa dibawa kepada Yesus Kristus. Itulah satu pembaharuan yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan dalam kehidupan kita itu sangat penting akan pembaharuan itu. Orang sudah mengalami pembaharuan hidup, orang itu akan mempersembahkan hidup dia kepada Yesus Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kita juga melihat agar supaya kita harus menjaga yang namanya kekudusan. Kekudusan itu sangat penting. Firman Tuhan berkata supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus. Mengapa? Ya, kekudusan itu penting. Mengapa kekudusan itu sangat penting Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus? Kita melihat dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Mengapa kekudusan itu penting? Karena Yesus itu yang memanggil kita adalah kudus. Seperti Dia yang kudus. Siapa Dia di sini? Yaitu Yesus Kristus. Yesus itu memberikan contoh bahwa kita harus hidup kudus. Ya, dikatakan bahwa hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Artinya bahwa seluruhnya apa? Totalitas hidup kita, baik bagian luar maupun bagian dalam, harus kudus. Jangan separuh-separuh Bapak Ibu yang terkasih.
terkasih dalam Yesus Kristus. Karena firman Tuhan mengatakan, sama seperti Dia yang kudus, sama seperti Yesus yang kudus, yang telah memanggil kamu. Pertanyaannya, mengapa kita harus kudus, hidup kudus? Dalam ayat yang ke-16 dalam 1 Petrus pasal yang pertama berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ada kalimat perintah dalam kehidupan kita, kuduslah kamu. Suatu keharusan yang harus kita lakukan supaya kita hidup kudus. Orang yang mengalami pembaharuan akan menyatakan pembaharuan itu di dalam kehidupan kekudusannya. Kekudusannya. Jadi sangat penting Bapak Ibu. Mengapa? Karena Yesus itu kudus. Kalau kita melihat dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita telah dikuduskan oleh Yesus Kristus sekali. Ya. Sekali saja Dia sudah menguduskan kita. Oleh karena itu, kekudusan itu kita tidak akan peroleh kalau tidak ada yang namanya Natal. Karena adanya Natal sehingga kita bisa memperoleh namanya kekudusan. Mengapa? Dari Natal, dari kelahiran, setelah kematian Yesus Kristus, disitulah kita menerima yang namanya kekudusan. Bagaimana kita menerima kekudusan? Setelah kita meresponi akan kasih Kristus, setelah itu kita dikuduskan. Orang yang dikuduskan oleh Yesus Kristus hanya sekali dan sampai selama-lamanya. Kalau kita sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus, jagalah akan kekudusan itu. Peliharalah akan kekudusan itu. Dan kiranya kekudusan itu menguasai hidup kita, baik bagian dalam maupun bagian luar, agar supaya kekudusan Yesus Kristus terpancar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Itulah Natal yang membawa pembaharuan hidup. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih hamba sudah menyampaikan akan firman-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Dan hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan menyatakan lebih jelas lagi kepada para pendengar yang ada. Bila doa hamba, dan pada saat ini hamba datang kepada-Mu dan berdoa. Kiranya damai sejahtera daripada Allah, persekutuan dalam Tuhan Yesus Kristus, dengar-dengar pada kuasa Roh Kudus menyertai umat-Nya sampai selama-lamanya. Amin.